Pengamatan Kementerian Luar Negeri mungkin bisa difokuskan kepada faktor-faktor keamanan yang berdampak kepada keselamatan warga negara Indonesia kita di sana seperti apa, Pak Yuda? Ya, Mbak Sarifah, sejak Israel melakukan serangan terhadap fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damaskus 1 April yang lalu, kami di Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah telah siaga dan mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Pada saat itu, tanggal 13, kami juga sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada, meningkatkan kehati-hatian, antisipasi jika ada eskalasi, dan menunda perjalanan bagi warga negara kita yang akan ke Iran ataupun ke Israel. Nah, pada tanggal 14 ketika serangan balasan Iran terjadi, kami telah melakukan komunikasi dengan para WNI kita yang ada di Israel. Hingga saat ini tidak ada WNI kita yang menjadi korban, ya. Dan kami mengantisipasi jika terjadi eskalasi. Tentunya kita semua berharap semua pihak dapat menahan diri, ya. Namun dalam konteks kontingensi, kita harus mempersiapkan the worst case scenario, and then kami dan perwakilan RI setelah menyusun rencana kontingensi bagi pelindungan WNI kita yang ada di sana. Oke, baik. Pak Yuda, secara spesifik mungkin arti dari siaga 2 seperti apa begitu, dan ketika di-compare juga dengan siaga 3 dan siaga 1 seperti apa? Mungkin bisa digambarkan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Ya, untuk siaga 2, sebagaimana telah ditetapkan oleh KBRI Teheran, kami juga sudah sampaikan kepada para WNI melalui pertemuan Zoom dengan para WNI yang ada di Iran berjumlah 376 orang. Langkah-langkah yang kami minta kepada para WNI adalah pertama menyiapkan dokumen perjalanan, ya, menyiapkan runback. Runback itu tas, ya, ransel yang berisi semua dokumen esensial dan juga peralatan-peralatan sehari-hari, ya, survival. Dan kemudian bersiap standby menuju ke titik-titik safe house. Ya, dari KBRI telah memberikan informasi kepada para WNI titik-titik safe house yang sudah ditetapkan. Ya, dan kemudian mempertimbangkan untuk kembali pulang ke Indonesia ketika perjalanan penerbangan masih memungkinkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, apakah artinya siaga 2 ini sudah semakin mendekati begitu level tertinggi untuk kesiagaan sendiri, dan berdasarkan penetapan untuk siaga 2 sendiri berdasarkan faktor apa saja, dan faktor apa lagi yang nanti bisa membuat kesiagaan ini meningkat lebih lanjut, Pak Yuda? Ya, sesuai dengan parameter yang ada di rencana kontingensi, ada berbagai macam parameter untuk penetapan status siaga, baik siaga 3, siaga 2 maupun siaga 1. Ya. Nah, tentu yang paling tinggi adalah siaga 1, ketika situasi sudah membahayakan secara nyata bagi keselamatan warga negara kita. Dan pada saat itulah kita akan melakukan proses evakuasi warga negara kita. Tentu kita tidak mengharapkan menuju ke arah sana, namun persiapan sudah kita lakukan untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Oke, baik. Nah, di satu sisi kalau kita berbicara berkaitan juga dengan evakuasi, tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah sekitar Iran dan juga Israel ini menutup akses perjalanan udara. Nah, maskapai juga membatalkan penerbangan di kawasan tersebut. Seperti apa mungkin langkah-langkah dari KBRI ataupun juga Kementerian Luar Negeri terhadap perjalanan WNI dan juga larangan bagi maskapai domestik untuk mengarah ke sana, dan juga mungkin ketika nanti evakuasi dilakukan, begitu strategi seperti apa yang dilakukan, Pak Yuda? Ya, sebagaimana kita pantau pada tanggal 14 April yang lalu ketika Iran melakukan serangan ke Israel, beberapa negara telah menutup wilayah udaranya dan beberapa negara juga menutup bandaranya. Ini memang konsekuensi dari penggunaan airstrike, ya, yang banyak negara akhirnya dalam konteks keamanan penerbangan menutup wilayah udaranya. Nah, dalam konteks tersebut, perjalanan ke wilayah Timur Tengah untuk mengantisipasi adanya flight disruption atau gangguan jadwal penerbangan, dan minta agar mereka selalu memantau informasi yang disiapkan oleh maskapai penerbangan. Nah, dalam konteks rencana kontingensi, kami tidak bisa sampaikan secara detail, namun kami sudah menyiapkan berbagai macam opsi jalur evakuasi jika evakuasi jalur udara tidak bisa dilakukan. Demikian, Pak. Oke, baik Bapak. Mungkin dari masyarakat juga khawatir begitu, tidak hanya spesifik yang mengarah ke kawasan Timur Tengah, utamanya Iran dan juga Israel, tapi juga mungkin ke beberapa negara destinasi tujuan lain yang berada di sekitar lokasi di Timur Tengah begitu, baik
Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan juga sekitarnya yang berada di bagian bawah ataupun juga ke arah utara begitu di kawasan Eropa. Nah, keamanan bagi para WNI untuk melakukan perjalanan ke daerah tersebut seperti apa, Pak Yuda? Ya. Secara khusus, kami menghimbau para WNI untuk menunda perjalanan non-esensial ke wilayah Iran maupun Israel. Kami masih mencatat ada warga negara kita yang melakukan perjalanan wisata religi ke wilayah Israel. Ya, tentu dalam kondisi saat ini kami sangat-sangat tidak menyarankan. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian ada sekitar 90 WNI kita yang melakukan wisata religi di wilayah Israel. Sebagian sudah pulang saat ini difasilitasi oleh KBRI Aman, masih ada sekitar 31 yang masih ada di wilayah Israel. Nah, namun bagi yang sudah memiliki rencana melakukan perjalanan ke wilayah Israel, termasuk wisata religi, kami sangat-sangat mengharapkan dapat menunda perjalanan tersebut, termasuk juga ke wilayah Iran. Nah, sedangkan bagi warga negara lain yang akan bepergian ke wilayah selain Timur Tengah ataupun menggunakan jalur udara di Timur Tengah, kami menghimbau untuk selalu memperhatikan jadwal penerbangan terakhir yang disiapkan oleh maskapai. Insya Allah masih relatif aman, namun selalu dipantau karena ketika terjadi airstrike, kami mengantisipasi bahwa banyak negara di Timur Tengah akan kembali melakukan penutupan wilayah udaranya. Oke, baik. Untuk perkiraan begitu ya untuk penutupan wilayah udara ini sendiri akan berlangsung hingga kapan sebetulnya Pak Yuda? Untuk penutupan wilayah udara, yang kami pantau pada saat kejadian tanggal 14 April, beberapa negara seperti Yordan, Israel, Irak, Lebanon melakukan penutupan wilayah udaranya, namun beberapa jam setelah itu kembali dibuka. Dan saat ini kami mendapat laporan dari perwakilan RI bahwa mayoritas negara-negara di Timur Tengah telah kembali membuka wilayah udaranya, termasuk membuka bandaranya. Namun sekali lagi, situasi masih sangat fluid, ya. Eskalasi masih dapat terjadi, ya. Oleh karena itu kita harus terus waspada, ya, terhadap kemungkinan terjadinya gangguan jadwal penerbangan jika terjadi airstrike.